tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Nama Yesus ditinggikan di antara apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Sebelum saya pribadi sharing firman Tuhan yang akan kita bagikan di siang hari ini, saya membuat satu kesaksian. Kesaksian ini kita alami di hari Sabtu ya Bang ya. Abang juga mengalami kondisi waktu itu malam hari. Saya, Bang Kenzo dan Aru, kita di Ropang, kita ngumpul. Terus kita bahas sharing ya tentang firman Allah, kita ngobrol bahwa kuasa Tuhan, bahwa orang yang ikut Tuhan gak usah khawatir. Karena sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan mendapat celaka. Ternyata benar. Ketika kita perkatakan, ketika kita berbicara dengan iman, berbicara dengan powerful, itu terjadi loh. Itu kita alamin ya Bang ya. Kita konon katanya yang namanya penghuni itu kuat ya, gak mungkin penghuni itu bisa diusir dengan semudah itu. Nah waktu itu saya lupa lagi waktu itu saya pribadi doa apa, tapi nggak doa ya kita memperkatakan firman. Waktu itu saya bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Enyah kau iblis, gitu aja kan. Nah tiba-tiba kita ngerasakan sesuatu yang luar biasa. Di Ropang OTW tidak ada sekarang, bersih. Jadi nggak ada sesuatu istilahnya yang nggak bisa diusir di dalam nama Yesus. Ternyata kuasa nama Yesus dahsyat luar biasa. Itu kita pun mungkin iman kita nggak powerful ya, kita sharing aja ya. Tapi tiba-tiba itu kebabat semua gitu, baik yang di seberang maupun yang di mana gitu ya. Itu semua habis semua. Kata Aru sih dengar-dengar katanya hangus. Nggak tahu di mana, nggak bisa kedeteksi katanya, udah nggak ada wujudnya juga. Nah mungkin di situ kita mau belajar bahwa kita sebagai orang Kristen, mungkin kita banyak belajar mengenai kekristenan. Apa itu kekristenan? Kekristenan adalah orang yang percaya sama Tuhan, betul? Tetapi di sini kita mau belajar apa sih yang Tuhan tanamkan buat kita supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapannya. Kita di sini Tuhan ajarkan supaya kita ini tidak bimbang dan tidak ragu dengan kuasanya. Karena ketika Tuhan Yesus sendiri datang ke kita, ke dunia, dia tanpa ragu dan bimbang. Coba kalau misalkan kita bayangkan, kita flashback sebentar sebelum kita ke firman Allah. Bayangkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia ada rasa ragu dan gelisah. Contoh, gua turun ke dunia, otomatis saya mati. Betul? Karena kan tujuannya udah jelas. Dia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa untuk disalibkan. Sekarang saya mau bertanya nih ke Om Yohanes ya Om. Kalau menurut Om nih, ketika Om ini orang yang diutus, udah tahu nih Om ketika diutus tuh Om mau mati gitu. Menurut Om gimana kalau secara manusia? Apa Om mau datang gitu? Misalkan Om Yohanes disuruh sama Pak Jokowi untuk pergi misalkan ke Kalimantan misalkan. Ternyata di sana Om mau dibunuh, mau dihabisin. Menurut Om gimana? Ya secara manusiawi kita punya keraguan, takut ya, ketakutan. Ya, ketakutan. Jadi kenapa? Ya dia bertanya kenapa? Kuasa saya? Iya, gitu. Iya betul. Nah, jadi itu secara manusiawi. Tapi ini konteks manusiawi. Betul. Konteks manusiawi ya. Kita belum masuk konteks rohani. Belum. Jadi memang semua orang pasti ketakutan. Ketika kita mengalami sebuah yang namanya dilema,
ketika itu saya yakin Tuhan Yesus itu mempunyai yang namanya sebuah dilema secara manusia. Ketika dia lahir di Bethlehem, itu kan dari orang-orang yang dari Majus ya, orang-orang Majus dari timur, mereka datang bawa perhiasan segala macam. Bukan masalah perhiasannya yang Yesus lihat di sini, tetapi ketakutannya itu gua semakin besar kan firman Tuhan berkata, ia diurapi semakin besar, itu urapannya semakin besar kan. Kebayang usianya, contoh kita usia bayi nih, kita berbicara soal bayi. Bayi lahir sebulan, 2 bulan sampai setahun, 2 tahun kan. Nah, di sini kita belajar tentang bayi ya, tentang bayi. Nah, bayi di sini otomatis kan naik usia tuh, dari bayi masuk ke jenjang TK, PAUD. Dari PAUD naik lagi SD ke SMP ke SMA ke universitas, kuliah. Nah, Yesus sudah tahu ketika dia mau kuliah, dia tuh pasti mati gitu. Dia udah tahu, tapi karena dia punya iman, karena dia punya kuasa, karena dia Allah sendiri, dia tidak takut. Nah, di sini kita mau belajar supaya kita mempunyai iman seperti Yesus. Karena kita bertumbuh di dalam Kristus, bukan sekedar kita datang rajin ke gereja, bukan. Tetapi kita mengalami kuasa Allah di dalam hidup kita. Katakan amin. Kita mau hidup kita ini diubah. Kita mau kalau kita ini menjadi serupa dengan gambarnya. Kebanyakan dari kita sebagai manusia ikut Yesus mau disalibkan. Benar? Ikut Yesus mau menderita. Ikut Yesus mau diberkati, tapi harus lewati lembah kekelaman. Nggak mau. Itulah kita manusia. Karena peperangan kita yang sesungguhnya sekarang bukanlah melawan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Siapa? Lucifer. Itu lawan kita. Jadi kita harus sebagai umat pilihan Allah. Kenapa saya sering berbicara sama Bang Kenzo? Bang Kenzo, di sini kita bukan orang Kristen ya. Kita pengikut Yesus. Kalau Kristen itu agama. Itu konteksnya. Kenapa? Kenapa bisa ada Kristen? Kenapa ada bisa Kristen? Karena Paulus ketika itu buat yang namanya Kristen itu di Antioquia. Nah, Yesus datang ke dunia nggak bawa nama Kristen. Tetapi ikut aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Tuhan berfirman ketika ia mau terangkat ke surga. Sebelum ia meninggal ya, Tuhan ketika dia mau terangkat ke surga, Tuhan bilang gini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, dan ajari mereka tentang. Nah, diajari. Jadi visi kita sebagai anak Tuhan, di sini kita harus seperti Yesus. Apa? Memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Tapi kebanyakan dari kita, bentar dulu, kesukaan gimana? Tahu sendiri di negara kita itu seperti ini. Yang Tuhan maksud bukan kita perang secara radikal, tetapi jadilah pribadi kita hidup menurut Kristus. Buah-buah roh. Apa saja sih buah-buah roh di sini? Yuk kita buka yuk di Galatia 5. Galatia, ada yang bawa Bible di handphone? Galatia. Oke, Galatia 5. Sebentar. Galatia 5 apa? Bentar. Buah roh kalau nggak salah di, maaf, mungkin buah roh ya. Buah roh. Nah. Galatia 5 ayat 22. Nah. Kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wow, cukup sampai di sana. Berarti kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus ya,
bukan Kristen. Kalau Kristen agama, kita menjadi pengikut Yesus. Yesus minta supaya kita hidup serupa dengan dirinya. Kita harus punya yang namanya kasih. Kalau kita sebagai pengikut Yesus nggak punya kasih, itu bukan pengikut Yesus. Contoh, kasih apa? Oh, saya ngasih ke Om Yohanes. Om Yohanes minum buat Om. Definisikan kasih kebanyakan seperti itu. Kasih adalah memberi di saat kekurangan. Konteksnya bukan hanya itu, kasih itu. Kasih bisa dikategorikan mengampuni. Sudahkah kita mengampuni hari ini? Oh, dia mah bikin jengkel saya 2 tahun ini, 5 tahun ini, 10 tahun saya hidup di dalam didera penderitaan, di dalam kesakitan hati saya, gak bisa saya move on karena dia. Di hadapan jemaat ketika kita datang ke gereja, sudah mengampuni, sudah. Tapi ingat, Yesus melihat hati. Kita nggak bisa berbohong di hadapan Yesus. Hati kita, Yesus tahu. Kita mau ngomong secara mulut ke siapapun, udah kok saya udah ampuni orang itu, selesai, beres. Tidak ada yang namanya amarah. Tidak ada yang namanya kebencian dari saya. Apalagi itu bahasa-bahasa gereja apa sih? Kepahitan. Nggak ada. No, saya nggak ada kepahitan. Ya udah, kita main yuk ke rumahnya. Tar dulu. Apa ini? Nanti dulu deh. Oke. Kita lihat. Kasih itu bukan hanya memberi di saat kekurangan, tetapi mengampuni. Berat. Itu tujuan manusia paling berat. Kasih itu sesuatu yang harus dilakukan secara sukarela. Maukah kita mengampuni siapapun yang pernah membuat hati kita terluka hari ini dan selama-lamanya? Karena ada ayatnya. Kita kan manusia sok pintar kodek ya. Kan kita mau pengen diampuni ke Tuhan, betul? Tapi Tuhan minta kita mengampuni dulu orang. Ayo, kumaha tah? Tuhan keheula. Kan Tuhan teh sumber berkat. Tuhan itu sumber kasih. Di mana ada Tuhan, di situ ada kasih. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat. Tapi kayaknya Tuhan, iya masalah mengampuni ya. Saya asa bingung Tuhan. Jadi saya teh kudu mengampuni orang Tuhan. Jadi saya teh kudu ngaranna ka batu teh ngahampura, kayaknya si eta teh nganyarikeun saya teh nepikeun lain dina ulu hati deui Tuhan, karena usus. Karena usus. Saking parahnya karena usus gitu kan. Nih saya gara-gara dapat kanker stadium akhir, gara-gara saya sakit hati. Bener kan? Mau sampai kapan? Kita mau hidup seperti Kristus, kita mau hidup seperti Yesus, serupa dengan gambarnya. Tetapi kita tidak mau yang namanya merasakan buah roh itu di dalam diri kita. Ada pernah dengar bahwa Roh Kudus, ya kita berbicara tentang Roh Kudus, bersifat anarkis, bersifat frontal, atau bersifat radikal. Ada karakter Roh Kudus dari situ. Yang paling radikal, frontal, paling rasis adalah kedagingan kita. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Gimana dong supaya saya bisa mengampuni? Gampang. Mau mengampuni? Mau. Mau ikut Tuhan? Mau. Mau dibentuk sama Tuhan? Mau. Satu hal. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lord, I forgive for all. Maaf, saya memaafkan semuanya. Ketika Tuhan menaungi kita, ketika ada kuasa di dalam diri kita, kuasa dari tempat yang maha tinggi, itu akan membuat kita untuk bisa mengampuni. Jadi mengampuni mudah atau sulit? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Karena yang namanya mengampuni adalah sesuatu yang paling gitu kan ya, geram gitu kan. Tetapi kalau kita mau, yang tadi saya bilang, kalau kita mau mengampuni, satu, serahkan diri kita ke Tuhan. Tuhan, ini aku, bentuk aku, bentuk supaya aku bisa mengampuni saudaraku yang sudah melukai aku bertahun-tahun.
Ampuni aku Tuhan. Ampuni. Ketika kita mengucapkan dengan tulus di hadapan Tuhan, Tuhan membukakan tangannya dan memberkati kita. Anakku, dosamu sudah aku ampuni. Dan kita harus hidup di dalam hukumnya. Apa sih hukumnya Yesus? Ada yang tahu hukumnya Yesus apa? Hukum kasih. Betul. Apalagi? Selain kasih apalagi? Ada yang tahu selain kasih? Tabur tuai, betul. Ada lagi? Koyudi? Tabur tuai, kasih, apa? Ada lagi? Mengampuni kasih. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Tuhan minta kita hidup dengan kuasa. Kadang orang Kristen, Tuhan, saya teh orang Kristen, tapi gini saya teh diberkati wae Tuhan, hirup teh kieu wae Tuhan, cenah cek Tuhan, ketika tangan Tuhan memberkati, di sana berkat tercurah. Cenah ketika Tuhan hadiratnya datang, berkat Tuhan melimpah. Halo, sebenarnya tugas Tuhan udah selesai atau belum? Belum. Tugas Tuhan untuk menjadikan kita anak-anaknya sudah selesai atau belum? Pak Kenzo? Tugas Tuhan untuk menjadikan kita nih anak-anaknya nih, bukan hamba lagi nih, anak-anaknya nih. Selesai atau belum tugasnya? Belum. Di sini saya mau kasih tahu, tugas Yesus sudah selesai. Di atas kayu salib, Dia yang didera, Dia yang menanggung kelemahan kita, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dosa kita, apalagi aib kita, sakit hati kita, semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Apakah kurang cukup pengorbanan Yesus untuk kita sebagai anak-anaknya? Kalau saya lihat pandang ke sana, tadi saya ngobrol sama Mama Linda, Rian, saya kalau lihat filmnya Tuhan Yesus, kenapa mah? Saya suka berderai air mata, saya mah gak sanggup, mikul salib, sampai dia gak kuat nahan, setengah jalan, ketimpa salibnya itu matanya sampai mau keluar. Ketimpa kayunya itu bukan kayu yang hampang sehingga kita bawa gitar gitu kan. Kayunya lebih berat dari itu. Kebayang, Dia menanggung dosa kelemahan kita, kutuk kita, apalagi segala sesuatu tentang kita yang buruk-buruknya ya, bukan yang baik, tetapi yang buruk. Upah dosa ialah maut. Setuju? Nah, Yesus yang menanggung semuanya. Oh, kalau begitu caranya, kalau Yesus sudah menanggung segalanya, berarti kita jiwa yang merdeka dong. Jiwa yang udah dibebaskan dong dari segala kutuk. Setuju? Kalau misalkan ada yang namanya serangan balik, gua mau doain satu rumah nih, wah serangannya datang nih, wah nyerang lagi ke gua nih. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Buat apa coba? Kan kelemahan kita semua udah ditanggungnya. Kegelisahan, ketakutan kita, kutuk kita, serangan balik iblis pun sudah ditanggung sama Yesus di atas kayu salib, mati untuk kita. Bagi orang percaya. Berarti kuasanya terbukti nggak bagi kita? Iya. Kalau misalkan ada ayat bilang kayak gini, mintalah maka akan diberi, ketoklah akan dibukakan, carilah maka mendapat. Luar biasa kita sebagai anak Kristen, sebagai anak Tuhan Yesus. Kita kekurangan nih, kenapa kita nggak minta sama Bapa di surga? Kenapa kita istilahnya dalam hidup, Tuhan terima kasih ya, Engkau baik. Cukupkan aku hari ini Tuhan, apa yang aku perlukan.
Jangan dilebih-lebihkan Tuhan. Udah cukupkan aja, dapat air segelas juga cukup Tuhan. Cukup. Karena kita ikut apa yang namanya ikut doktrin. Ya, saya katakan di sini kita ikut doktrin. Kenapa saya bilang ikut doktrin? Karena Yesus itu ngasih kita tuh bukan hanya satu gelas ataupun satu aqua gini. Yesus mau kita tuh kita ini ahli kerajaan sorga. Kita orang yang dimerdekakan Tuhan. Kita hidup di dalam sukacita. Kita hidup bukan di dalam roh dunia orang mati. Karena kita sebenarnya sudah mati. Saya sering cerita ke Bang Kenso. Bang Kenso, kita tuh udah mati Bang Kenso. Secara rohani kita udah mati bersama Yesus. Dan dibangkitkan di dalam kebangkitannya Yesus. Kita hidup kembali, lahir baru. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau misalkan detik itu kita doa sama Tuhan, Tuhan bakal kasih enggak? Saya dapat peristiwa lagi. Saya lihat Bang Kenzo, di sini banyak makanan. Bang Charles ya, ada Kenzo. Papa ini apa buat aku? Jangan nah, itu buat persekutuan. Diam anaknya. Papa ini apa? Jangan nah, yang ini aja. Biar kekehan ya kan. Tapi akhirnya sama Bang Kenzo dikasih kan ini Kenzo. Apalagi kita anak-anaknya. Kita minta pasti Bapak kasih. Oh ya udah, Bapak saya minta Mercy. Bapak saya minta pesawat terbang. Bapak saya minta hotel, saya minta apartemen. Doa harus dilandasi juga. Tujuan doanya apa? Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan kan saya teh doa minta mercy, nah aku Tuhan teh dibere mercy-nya. Tuhan teh kunaon sih ka saya teh kitu? Ai saya teh salah naon ka Tuhan? Geus Tuhan pundung. Kadang kan kita manusia kayak gitu. Iya, bener kan? Manusia kayak gitu. Ketika doanya nggak dijawab sama Tuhan, mundur. Tuhan, saya geus eureun heula. Geus heula Tuhan. Ayeuna mah saya jadi jadi manusia dunia heula. Gitu. Kerja untuk cari makan. Paulus bilang nggak kerja nggak dapat duit. Tetapi di hadapan Tuhan bukan itu. Apa yang kamu perlukan saat itu yang kamu doakan. Saya diberkati oleh percakapan saya ya sama Bang Kenzo. Waktu saya doa di Ropang. Di dalam nama Yesus, Ropang Otowe, banyak yang datang, pengunjung, bla 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 bla. Selesai. Nggak selang kemudian, Bang Kenzo dapat hikmat. Yan, coba kamu bayangin, kamu doa untuk kamu sendiri, bayangin orang-orang yang ada di sana. Oh iya ya Bang ya, gue bilang, kenapa gue doa maruk? Gue bilang gue doa untuk sendiri gitu kan. Kenapa kita nggak, Tuhan? Misalkan kita contoh usaha jualan kue. Nah, tetangga kita misalkan jualan aqua nih. Kita doain. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Tuhan. Bukan hanya tempatku saja yang ramai. Tetapi tempat orang-orang yang ada sekelilingku ini. Mereka pun menerima berkat yang aku terima daripadamu. Cocok nggak doa kalau gitu? Cocok. Terkadang kita tuh doa untuk aku, dan untuk aku. Nah, tadi Mama Linda katanya ikut Zoom ngobrol. Ternyata kenapa doa kita mentok nggak dijawab sama Tuhan? Tahu kenapa? Karena hati kita. Hati kita kan ada firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Berarti hati kita, harta kita hati kita ini, apakah hati kita ini sudah dibereskan sama Tuhan? Ataukah hati kita ini masih degil, masih keras gitu. Sampai yang tadi aku bilang, kanker jadinya. Saking kerasnya gitu kan. Penyakit hati. Ego tinggi ya? Iya, egonya tinggi. Siapa kamu? Jangan gitu ya. Hargai saya. Gitu. Jadi kita harus perbaiki hati. Yesus melihat hati. Banyak kan gambar foto-fotonya Tuhan Yesus itu gambar hati kan? Ada nggak Yesus pernah gambar jidat gitu? Ada nggak? Nggak kan? Hati. Saya mau nanya.
Yesus tahu Petrus menyangkal Yesus dari mana? Dari mana? Sebelumnya kejadian itu sudah tahu pasti nanti akan menyangkal. Dari mana? Dari hati itu. Hati. Tuhan tahu kita mau meninggalkan Tuhan tuh dari hati kita. Gitu. Tuhan, saya sudah melakukan apapun kok. Nih, saya sudah doa, saya sudah ke hamba Tuhan, saya sudah minta sharing, saya sudah minta diobatin, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Mana buktinya kok nggak ada hasil? Tuhan, di mana kemuliaan-Mu? Di mana pertolongan-Mu? Katanya kata Citra Skolastika, pertolongan-Mu begitu ajaib, gitu kan? Tapi mana buat saya Tuhan, kok nggak ada pertolongan sama sekali? Kalau Tuhan boleh ngomong nih sama kita secara audible, anakku, apakah engkau pernah membereskan hatimu di hadapanku? Terkadang kita sebagai manusia itu suka melupakan hal paling terkecil sekalipun di dalam tubuh kita, hati. Tuhan gak pernah melihat tampang, Tuhan gak pernah melihat wujud kita, kesuksesan kita, tetapi hati kita yang Tuhan lihat. Jadi ketika hati kita sudah dibereskan sama Tuhan, berkat akan terhambat atau melimpah? Melimpah. Karena segala sesuatu di kolong langit, di langit sekalipun, ketika Tuhan berkehendak, cek bahasa orang Islam, kun payakun, jadi terjadi. Nah, jadi gimana nih supaya kita hidup memiliki kuasa Kristus di dalam diri kita? Ayo, kumaha tah carana supaya orang yakin kita teh. Wah, kalau gitu gue punya kuasa dong. Bisa dong gue doain orang. Emang ada yang salah? Oh, ada yang setruk mah didoainnya harus sama hamba Tuhan. Enggak mungkin kalau saya sih saya mah siapa tuh? Saya mah kamari jatuh karena dosa, saya mah kamari ge. Ya, bahwa kuncinya itu adalah doa. Ya. Kan doa adalah nafas hidup. Yes. Dan doa itu adalah kita hubungan langsung dengan Tuhan. Iya. Jadi perjalanan hidup saya itu karena saya selalu berdoa. Yes. Saya pernah waktu di rumah menyampaikan itu kejadian waktu saya bisa melakukan ini dan itu. Betul. Karena Tuhan. Betul. Jadi karena ya setelah kesini mungkin ego saya tinggi. Tapi terjadi ini dalam sekarang kita belajar terus bahwa kita itu harus selalu belajar tentang firman Tuhan dan bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan. Betul. Kita harus berserah gitu. Betul. Nah, tadi penyampaian bahwa apakah kita harus berdoa dengan dirinya sendiri, Yes. ataukah kita harus mendoakan orang lain? Betul. Itu kita harus mendoakan orang lain. Yes. Lingkungan. Yes. Jadi, karena saya tiap malam berdoa, Tuhan, izin kami menyampaikan kita mohon doa untuk sekeliling kita kanan Betul. kiri dan lain sebagainya. Betul. Karena itu. Kenapa? Karena berkat pun itu Tuhan akan berkat di hati kita. Betul. Bukan orang lain. Karena itu. Nah, hal mengampuni kita memang harus mengampuni. Ya, apapun resikonya. Kalau kita sakiti orang, Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Iya, betul, Tuhan, seperti Jadi, itu. semua akan kembali pada diri kita. Betul. Jadi memang pengajaran kasih itu sangat luar biasa. Jadi makna kasih sebenarnya Dahsyat kan? iya dasar luar biasa. Nah, jadi barusan yang di penyampaian barusan Om Johannes itu betul sekali. Jadi kasih ini kalau kita bongkar banyak dari satu kata kasih itu bisa satu akar itu berakar kemana-mana. Nah, di sini saya mau ngajarin, tapi bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Mau nggak diajar sama Tuhan Yesus? Gimana supaya kita punya kuasa? Kita belajar di dalam firman Tuhan. Kita buka di Kejadian 12. Di Kejadian 12. Oke. Yang punya Alkitab katakan amin. Sebentar. Kejadian 12 ayat 4. Oke, saya baca ya. Kejadian 12. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke, stop. Abram adalah seorang keturunan
Apa? Ada yang tahu di mana lokasi Ur Kasdim? Ada yang tahu Ur Kasdim di mana? Di Irak. Yes. Di Irak. Abram sebelum jadi Abraham, Tuhan minta untuk meninggalkan Irak. Kebayang. Kayak misalkan kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Contoh, kita yang suka ngerokok, ya, kita yang suka minum-minum, kita yang suka main perempuan, kita yang suka berbohong, kita yang suka istilahnya tipu-tipu lah, terserah tipu-tipunya seperti apa. Nah itu harus kita tinggalkan, karena kan kita mau dibentuk sama Tuhan, mau dong mengalami janji Tuhan, kuasanya, oke? Nah di sini Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Cukup. Tahu nggak? Kenapa Abram bisa tahu? Ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dia bisa ke tanah Sikhem, terus dia bisa ke pohon tarbantin di dekat More. Menurut kita, secara manusia, kalau kita ini istilahnya buta map, nggak tahu map nih, tahu nggak? Misalkan kita keluar nih, Koyudi keluar dari Ur Kasdim, tuing, kemana? Bingung kan? Kakatuhu, kalurus atau kemana? Karena Abram ini adalah manusia yang taat sama Tuhan, pribadi yang taat sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang A, dia ikuti A. Ketika Tuhan bilang B, dia mau B. Nah, jadi kita di sini harus memiliki yang namanya apa coba? Iman. Kebayang, 75 tahun. Hello, Abraham, ari kamu di usia 20 tahun naon wae atuh pagaweanana. Nah, kok Tuhan dipanggilnya 75 tahun? Kenapa dipanggilnya di usia segitu ya? Kita berarti orang-orang terpilih. Di usia muda kita dipilih Tuhan untuk mengabarkan berita kesukaan melalui perbuatan kita di kalangan masyarakat. Coba Abraham dipanggil Tuhan 75 tahun, lila teuing panggilanana di usia tua. Ya, apakah kita mau nunggu di usia tua dipanggil sama Tuhan? Berarti kita orang-orang yang beruntung Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Nah, kita harus punya yang namanya sebuah iman. Karena imannya Abraham diuji ketika dia berumur masih kecil. Contohlah 17 tahun. Coba kalau Abrahamnya geus selebor misalkan, lah aing mah Tuhan tetep panggil-panggil we saya, engke we lah gitu kan. Enggak akan ketemu berenang. Enggak akan keluar dari Ur Kasdim dan kita pun tidak akan ada. Betul? Nah, yang kedua, kita lihat kenapa Abraham punya iman. Kita lihat di Kejadian 22 ayat 7-12. Kejadian 22 ayat 7. Nah, saya baca ya. Bukan hanya iman, tetapi di sini ngeri banget. Ketika Abraham menerima janji Allah, Sarah hamil di usia 90-an, 95 tahun. Orok keluar, Tuhan ngobrol. Hey, itu anakmu yang sulung, korbankan. Paling males kalau udah denger kayak gini. Korbankan. Kemana sana? Waktumu korbankan untuk Tuhan. Kan saya orang sibuk. Saya nggak punya waktu. Melayani gimana? Waktu saya penuh. Kita Abraham sendiri diuji sama Tuhan. Mentalnya. Mengorbankan anaknya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia di sini. Sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ending cerita di ayat 12, di ayat 11 ya. Tetapi ketika Abraham mengambil pisau di ayat 10, udah digini anaknya. Jadi anaknya terlentang, Abraham udah di sini, udah gini. Udah gini. Tuhan ngomong, coba kalau misalkan Abraham yang imannya nggak kuat gitu ya, buang aja langsung pisau, bener nggak? Tetapi dia ketika menghunuskan pisaunya ke anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Berarti bukan hanya iman, kita harus punya iman kita diuji. Contoh, saya kemarin sama Bang Kenso, Rans mau datang ya, salah satu teman kita ya Bang. Kita si Abang tiba-tiba doa dia, di dalam nama Tuhan Yesus hujan berdebu. Saya mikir, hujan gede Bang, gue bilang, berhenti. Dia punya iman, berhenti lihat. Gue nggak percaya, saya pribadi nggak percaya. Kena antep ke. Pas saya ke toilet, pas balik, root nandepikan karoot pisan ya tau nggak? Diuji imannya. Pertama, ketika hujan minta berhenti, ngecil dulu kan? Bukan dia nih kan, tapi dia yakin berhenti. Nah itu. Nah, gede terserah Tuhan itu. Nah, berhenti langsung dan berhenti kan? Kan dia rumusnya begitu kan. Dia rumusnya begitu kan. Nah itu makanya kalau misalkan kita berhentiin hujan boleh? Boleh kan? Kita sembuhin orang yang stroke boleh dong. Kita sembuhin orang yang punya contoh sekarang lagi viral nih corona, COVID-19, boleh nggak? Ada kuasa Tuhan nggak yang menjamah dia? Balik lagi. Iman itu bisa menentukan. Yes, iman tanpa perbuatan mati. Secuil iman aja bisa mindahin gunung. Yes. Nah, apalagi iman yang full. Nah, terus apalagi supaya kita bertumbuh di dalam Kristus seperti tema yang kita buat di siang hari ini atau sore hari ini. Kita buka di 1 Samuel 3. Mari kita buka di 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Oke. Samuel terpanggil. Nah, saya baca ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu. Firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Di zaman Eli itu jarang ada penglihatan-penglihatan. Enggak ada. Hanya ibaratnya kata-kata aja. Jadi kayak kata-kata kayak hadis kayak gitu. Jadi seperti yang kayak gitulah dulu tuh. Nah, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Samuel tidurnya bukan di dalam kamar, tetapi di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu beralihlah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Dan seterusnya kembali lagi, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, tidak. Nah, tidurlah. Nah, yang ketiga kali Samuel belum mengenal Tuhan. Nih, berbicara tentang Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Oke, stop dari situ. Kita harus yang namanya peka meresponi panggilan Tuhan. Mau dong iman kita bertumbuh di dalam Kristus?
Tapi ketika ada panggilan Tuhan, kayak heula atuh. Ini malah panggilan Tuhan, ada panggilan Tuhan mah kayak urang geus senang, geus loba duit, geus urang teu berkekurangan, ta eta panggilan Tuhan nu sabenerna. Saya mau nanya, Petrus atau Simon atau Andreas atau saudara Yakobus atau Alfeus sekalipun, apakah mereka dipanggil ketika mereka banyak duit? Enggak. Tahu nggak kondisinya seperti apa? Ya, ketika mereka dipanggil sengsara dan sengsara banget. ya. Mereka nggak dapat ikan, satu ikan pun nggak mereka dapat ketika mereka menjala ikan di laut. Kebayang? Saya nonton filmnya, ternyata itu tuh panjang loh ceritanya. Jadi dari Roma itu nagih, kan semua orang harus bayar pajak, taat bayar pajak kepada kaisar. Nah si Petrus ini nggak bayar pajak, dah tuh nah untuk dibayarkan lauk, iya lauk nggak ada duit di situ. Susah sekali. Susah kondisinya. Dipanggil Tuhan, taat menerima panggilannya. Berarti kita harus meresponi panggilan Tuhan. Kalau kita nggak meresponi panggilan Tuhan, ya balik lagi ke kita. Jangan mau kita bertumbuh iman di dalam Kristus. Udah we jadi Kristen kekristenan aja. Datang ke gereja, absen, balik deui. Kristen KTP. Iya, bertumbuh henteu berakarnya. Gitu kan. Nah, ya. Nah, selanjutnya yang tadi apa? Iman. Terus yang kedua, iman kita diuji. Terus yang ketiga, peka meresponi panggilan Tuhan. Yang keempat, iman dan yuk buka Yakobus 5 ayat 5 dan 6. Yakobus mana tuh Yakobus teh? Di mana nih Yakobus teh? Perjanjian baru ya Yakobus teh ya? 5 ayat 5 dan 6. Nah. Benar ya? Ya, Yakobus 5 ayat 5 dan 6. Oke, kita baca. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari bentar. Benar ya? Hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Bentar, kayaknya bukan itu deh. Peringatan kepada orang kaya. Bentar, kayaknya saya salah itu. Bentar. Yakobus 5 ayat 5 dan 6 ya. Bentar. Jadi tentang hikmat Tuhan kalau nggak salah. Bentar. Oh, hikmat. Iya, hikmat. Di Yakobus itu ya kalau nggak salah ya. Yakobus 3 ayat 13. Yakobus yang dari atas. Yakobus 3. Ya, Yakobus 3 ayat 13. Hikmat yang dari atas. Iya, betul. Nah ini ya, 13-14 ya, maaf ya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, jadi kita itu hidup harus punya yang namanya wisdom, yang kata Bang Kenzo ya. Ya, wisdom, hikmat sejati. Jadi ketika kita bukan hanya iman kita diuji, terus kita meresponi panggilan Tuhan, dan kita pun harus punya yang namanya iman dan hikmat. Contoh, misalkan ketika kita mau berhentiin hujan, kita harus tahu, bentar, saya kan ada payung. Ya, misalkan. Terus misalkan ada saya mah deket ke situ. Ada pokoknya mah berhenti karena hujan. Kita nggak mikir ada orang yang berdoa minta hujan. Betul? Egois kan orang teh kan? Akhirnya ku Tuhan teh dijabah akhirnya geuning kuasa Tuhan teh jadinya. Geus percaya saya ka Yesus kieu mah gitu kan. Akhirnya kan kuasa diragukan. Makanya iman dan hikmat itu penting karena ketika kita nggak punya hikmat, Bang Kenso bilang waktu itu ya di sharingnya, minta sama Tuhan.
Kalau kita kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Ada ayatnya ya Bang ya? Di mana Bang? Kekurangan hikmat. Ya, sok. Nah, ini ada Yakobus 1 ayat 5 ya. Nah, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ulah murang mareng ketika kita minta hikmat. Hikmat sejati mah mau aya nu bertentangan. Gitu. Jadi hikmat sejati itu tidak ada yang namanya bertentangan. Jadi misalkan kita ngasih saran sama orang, tapi bikin orang itu sakit hati, itu bukan hikmat dari Tuhan. Itu hikmat duniawi. Gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen harus punya hikmat sejati, minta sama Tuhan. Nah, terus ini yang terakhir di Ibrani ya. Kita mau yang terakhir Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 12-14. Ibrani Meles dia. Ibrani 5 ya. Bentar, Ibrani 5 ayat 12-14. Ibrani pasalnya ya. Ibrani 5 pasal 5 ayat 12 sampai 14. Dibaca semua itu mah. Coba ada dapat Bang? Ibrani 5 ayat 12. Iya. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, baca sampai selesai Bang. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Nah itu, ketika kita mau jadi bertumbuh di dalam Kristus atau di dalam Yesus, kita harus yang namanya mau dibentuk Tuhan. Tuhan mau membentuk kita bukan untuk menjadi bayi rohani. Selamanya kita jadi bayi rohani. Apa tuh bayi rohani? Segala sesuatu ya udahlah sesuai dengan kehendaknya. Jadi nggak mau nyari tahu gitu, nggak mau menggali gitu. Misalkan oh Tuhan tuh kayak gini, oh Tuhan tuh kayak gitu, nggak mau. Jadi udah baku gitu, pasrah dah. Ya udahlah gitu kan. Yang penting udah terima Yesus, nggak usah pengen yang lain-lain lah gitu kan. Nah, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita mendatangkan kebaikan, orang kebanyakan stop di situ. Nggak mau, kuasanya nggak mau dipergunakan, ininya nggak mau digunakan. Nanti kasusnya kayak talenta. Saya pernah berbicara sama Bang Kenso. Om Yohanes dikasih 5 talenta, Bang Kenso dikasih 5 talenta, aku dikasih 2 talenta. Nah, ketika tuan rumah datang, yang Om Yohanes ini udah jadi 10, yang Bang Kenso udah jadi 15, yang saya masih 2 karena saya sembunyikan. Nah, ketika tuan rumah ini datang, kan udah tahu tuan rumah ini teh kejem, otomatis saya dimarahin dan saya dibuang ke jurang maut. Nah, itu karena kita udah dikasih talenta, karunia sama Tuhan. Nah, itu harus dipergunakan. Jadi jangan sampai kita menutup diri. Tuhan udah kasih kita talenta, contoh bisa main musik, talenta untuk mengajar, talenta untuk membeda-bedakan roh, talenta untuk penyembuhan, talenta untuk apa yang udah Tuhan kasih. Nah, itu harus dikerjakan. Jangan kita ibaratnya enggak deh, sayanya mundur deh karena itu udah bukan bagian saya. Karena saya ibaratkan harus harus tahu diri saya gitu. Saya udah jatuh ke dalam dosa dan itu nggak mungkin akan terjadi lagi. Oke, saya mau bikin satu kesaksian. Kesaksiannya tadi malam saya jatuh ke dalam pencobaan. Pertama saya nonton film, tapi endingnya saya malah jadi nonton film karuan, paham? Dan saya nikmati itu nonton film. Kebayang kan? Saya mau khotbah besoknya, saya mau cerita sekarang kayak firman Tuhan. Saya mikir apa? Downgrade. Gak mungkin gua udah berdosa, dosanya udah
udah eta mah ngahajakeun nonton film gitu, ngahajakeun. Udah, gue udah nggak ada harapan bro, gue udah nggak semangat mau cerita kayak sekarang berdiri bercerita kayak gini. Kayak tadi aja lagi puji-puji itu saya udah, Tuhan ya orang ngomong naon, Tuhan saya harus ngomong apa, saya nggak tahu mau ngomong apa, saya takut ditertawakan, saya takut di ini, takut saya kayak bikin karangan sendiri. Ternyata saya mau bikin kesaksian yang luar biasa. Ketika kita benar sudah jatuh dan kita meminta sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tapi dengan sungguh-sungguh dari dalam hati, Tuhan ampuni saya dan saya tidak mau melakukan hal seperti itu. Amin. Harus ada tindakan. Contoh kayak nonton video porno misalkan. Hapus semua yang berhubungan dengan video porno. Harus radikal ya. Radikal. Kalau nggak radikal gimana caranya kita mau lepas? Kan kita nggak mau jadi bayi rohani. Nah, ketika itu saya lakukan Om, contoh kayak tadi aja, saya boleh cerita. Sebenarnya bahan sudah ada di sini, tetapi tadi saya ngobrol kemana mendi kan? Itu hikmat. Dan saya tidak tahu itu keluar dari mana. Tiba-tiba saya ngomong buka ayat ini. Nah itu, ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita untuk memberkati orang-orang, pasti Tuhan bakal istilahnya menyatakan kuasanya. Kalau dibaca dari tema kita, bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus. Ada apa? Healing, penyembuhan. Apalagi? Pengurapan. Apalagi coba kalau yang waktu yang disiarkan di grup, coba ada yang pemulihan, kesembuhan, pengurapan. Ada yang sadar? Siapa Rian ini? Siapa sih si Rian ini? Hamba Tuhan bukan? Secara garis ya, secara garis pendeta, hamba Tuhan apapun di situ. Saya terserah, saya dicam seperti apa. Di sini saya pengikut Kristus, saya pengikut Yesus, saya anaknya Yesus. Saya mau buat diri saya seperti itu. Terserah orang, kamu nggak punya legalitas, kamu nggak punya ini. Emang Petrus ketika dia menjadi penjala manusia, dia punya sertifikasi? Dia punya sertifikasi dari Tuhan langsung ya. Itu juga saya seperti itu. Amin nggak? Om Johannes dapat sertifikasi dari Tuhan. Bang Kenso dapat langsung dari Tuhan. Bangga mana? Dari Tuhan atau dari dunia? Dari Tuhan dong. Nah, jadi ketika kita mengalami keterpurukan, jatuh di dalam dosa, kita harus bangkit, grow up. Tuhan, ampuni saya. Saya bersalah. Ampuni kesalahan saya. Kita bereskan detik itu. Jangan menoleh ke belakang. Tuhan ampuni nggak? Pasti. Kalau Tuhan nggak ngampuni, dia nggak akan kasih hikmat sama saya sekarang. Dia akan lupa. Si Rian jatuh dalam dosa, kudu diberi hikmat naon hikmatna. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Saya sempat ada intimidasi waktu saya di Om Joni. Aduh ngomong naon iya, saya geus jatuh dina dosa, cabul. Tapi ketika ini udah dahsyat luar biasa, saya pengen membanggakan Tuhan saya. Dia tidak menilai anaknya itu dari sudut dosanya, tetapi dari anaknya yang mau minta ampun sama Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Berarti kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Yesus, apakah kita mau makanan kita terus susu atau kita mau makanan keras? Contoh kue, susu terus dihuapan, yang lembek-lembek, dikasih yang keras. Om Yohanes, rumah sono angker Om, ada yang minta didoain, Rian aja deh, atau Bang Kenso aja deh, angker. Wah itu udah demitnya kalau balik ke kita nyerang gimana? Saya mau buat kesaksian lagi. Sebelum hari Jumat, kalau nggak salah hari Jumat kemarinnya hari Minggu saya mau buat kesaksian malamnya. Saya udah pernah cerita ke Bang Kenso, Bang, kuat badan kayak tebel banget, nggak takut apa-apa nih, bahkan nggak ngerasain ada energi negatif atau apa gitu, kayak tenang aja gitu. Nah pas malam di rumah merinding disco, dan merinding diskonya ini semakin kencang. Yang tadi radiusnya 5 meter, sekarang jadi wow, aku bilang kan, karena
karena aku ngerasa tubuh aku kayak tebal ya ini Pak ya. Jadi aku langsung gini Om. Di dalam nama Yesus saat ini roh arwah penasaran kek, arwah apa kek, roh jahat apapun yang ada di dalam rumahku saat ini aku perintahkan keluar dan jangan masuk lagi. Ketika aku perkatakan itu, saya tidak merasakan merinding lagi. Saya nggak bawa dulu hamba Tuhan siapa untuk doain rumah saya, karena saya di mulut saya udah ada kuasa. Tuhan sudah taruh kuasa. Dan hari ini Tuhan mau mencurahkan kuasanya di dalam pengurapan untuk kita. Katakan amin. Nah mungkin tadi yang sudah saya bagikan poin-poinnya sudah jelas ya. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama iman. Kedua iman kita diuji. Ketiga peka meresponi panggilan Tuhan. Yang keempat iman dan hikmat dan mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus mau melakukan apa yang udah Tuhan ajarkan sama kita. Sebelum kita tutup di dalam doa, kita ada perjamuan kudus Om. Setiap persekutuan kita suka ada perjamuan kudus. Kita mulai perjamuan kudusnya.